Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan eh, materi kita. Hari ini kita akan belajar tentang counting algorithm. Ini merupakan salah satu aplikasi dari quantum phase estimation yang kita sudah bahas kemarin. Jadi ini merupakan perpaduan antara GPA dengan algoritma Grover, algoritma pencarian Grover. Baik, untuk itu saya akan mengulang sedikit pertemuan terakhir ya, materi tentang quantum phase estimation. Karena kemarin itu belum selesai, ada hal yang belum kita bahas, yakni tentang detail analisis error dari algoritma KPI. Oke, untuk itu pertemuan yang lalu itu tentang KPI. Problemnya problem yang akan dipecahkan oleh ini algoritma quantum phase estimation. Problemnya diketahui operator uniter U dan vektor eigen. Tentukan fase V sedemikian rupa sehingga ya fase itu adalah merupakan ini argumen dari eksponensial nilai eigen. Kita tahu kalau operatornya itu uniter, maka nilai eigennya itu bentuknya adalah e pangkat i theta. Sedemikian rupa sehingga berlaku persamaan eigen seperti ini. U kena ke V sama dengan E 2pi V. Nah, V ini yang ditanyakan, kemudian V. Jadi diketahui operatornya U, kemudian V-nya diketahui, dicari V, fase V. Ya. Nah, kemarin ada solusinya, ada pakai phase kickback, kemudian kita pakai quantum phase estimation. Nah, sirkuit untuk quantum phase estimation itu seperti ini. Ya, sirkuitnya seperti ini. Ini sirkuit GPA. Jadi ada dua register kedua itu adalah U. U itu vektor eigen yang kita ketahui. Kemudian ini ya, kalau di kita V. Kemudian operator U itu dikenakan berkali-kali dengan kontrol pada register pertama. Register pertama itu untuk kontrol. Baik, seperti ini. Lalu ada 3 tahap ya. Tahap pertama itu kita menghasilkan state Y di sini. Tahap kedua itu X kemarin. Tahap ketiga itu pengukuran. Nah, tahap pertama kita peroleh Y. Ini sudah kita hitung. Ternyata kemarin ya sudah kita tunjukkan bahwa blok pertama ini, tahap pertama itu merupakan KPA, merupakan KFT dari eh, KFT dari KFT dari 2V gitu. KFT dari 2V. Ya, state ini.
yakni hasilnya kan Y di sini outputnya. Y-nya itu sama dengan 1 per akar 2 pangkat T. Nah, di sini ada T kubit ya. Kemudian di sini ada sigma K 0. Terus di sini 2T min 1. 2 PI K. Kemudian di sini per 2T. 2 pangkat T. Kemudian 2T V. Di sini K. Jadi hasil tahap pertama adalah quantum Fourier transform dari 2T V. Oke. Nah, tahap kedua, di tahap kedua ini kita quantum Fourier inverse quantum Fourier transform dari Y, ya kan? Nah, ini kita misalkan X, ini inverse Fourier transform. Kita misalkan X di sini. X sama dengan VFT Dagger dari Y. Ya, kita peroleh kemarin X-nya sama dengan 1 per akar 2T. Kemudian di sini K sama dengan 0, 2T pangkat min 1, E pangkat 2 PI, K per 2T. Di sini 2TV. Nah, QFT dagger dari K. Nah, QFT dagger dari K itu langsung bisa saya tuliskan seperti ini. Jadi 1 per akar 2T sigma ini L sama dengan 0, 2T min 1. Kemudian minus eksponensial minus 2 PI K L per 2T. Nah, di sini L. Sehingga hasilnya 1 per akar 1 per 2 pangkat T ya. Ini kita kalikan, akarnya hilang. Kemudian ada 2 sigma sumasi. Sumasi K. Kemudian sumasi L. Nah, eksponennya kita operasikan. 2 PI K sama-sama ada K-nya. Kemudian dibagi 2 pangkat T. Ini 2 TV min L. Nah, di sininya L. Lalu sigma ini bisa kita tukarkan, ya kan? Karena di sini yang kita jumlahkan itu L, state-nya di belakang ini. Maka selain L itu, ya, ini itu adalah koefisien. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini. Sorry, L ya. 2T min 1. Kemudian CL L. Dengan CL itu sama dengan 1 per 2 pangkat T. Terus sigma K sama dengan 0. 2T min 1. Lalu di sini eksponen 2 pi H per 2 pangkat T. 2 pangkat T V min L. Ya, ini adalah CL-nya. Lalu tahap ketiga di sini itu pengukuran. Pengukuran.
Di pengukuran ini ada dua kasus yang perlu kita tinjau. Kasus pertama, ketika V secara tepat dapat dituliskan ke dalam N sama dengan T bit. Dalam hal ini artinya apa? Yakni karena V itu kurang dari 1 ya. Ini 0, V1, V2 hingga VT gitu. Ya. Maka ketika ini terjadi, di sini kan ada besaran namanya 2 pangkat TV. Nah, 2 pangkat TV itu dia bilangan bulat. 2 pangkat TV itu sama dengan V1, V2, dan seterusnya. Sampai VT, dia merupakan bilangan bulat. Sehingga CL, ya, koefisien atau amplitudo peluang CL itu sama dengan delta Kronecker. Karena di sini bilangan bulat dengan bilangan bulat. Ini bilangan bulat, ini bilangan bulat. Delta Kronecker antara 2 TV lambda. Dan X-nya itu sama dengan ini ya, CL-nya kita masukkan. Ini L sama dengan 0 sampai 2T-1. CL-nya itu delta 2 pangkat TV L. Di sini L. Nah, ini sama saja. X-nya sama dengan 2T. Oke. Nah, di sini artinya apa? Hasil pengukuran X. Ya, peluang mendapatkan 2 V pasca pengukuran. Ini P2T V itu sama dengan ya interproduk antara X dan 2 TV. Hasilnya adalah 1. Karena X-nya sama dengan 2 TV. Artinya algoritma ini peluang keberhasilannya adalah 100%. Dan outputnya itu di sini berarti qubit pertama outputnya adalah V1. Outputnya kan ini. Ya, di sini berarti X, Y ya. Y kemudian di sini X-nya sama dengan 2 TV. Kemudian pasca pengukuran ini kita peroleh dengan peluang 100%. Ini hasil pengukuran kan bit. Ya, di sini ada V1. Bit yang mewakili V1 ya. Bisa 0, bisa 1. Kemudian di sini Vn. Ini Vn-1. Ini Vn-2. Nah, di sini kan titik-titik. Dan itu 100% peluangnya. Peluang keberhasilannya. Itu kasus pertama. Nah, kasus kedua tentu saja eh, ketika
V tidak dapat ya ditulis secara tepat ke dalam T-bit. Ya V-nya bisa jadi tak hingga banyak bit untuk menyatakan ininya V-nya. Oke. Nah, terus di sini itu kita misalkan ada bilangan bulat B itu merupakan estimasi terbaik ya dari V ke dalam T-bit. Nah, estimasinya ini dari kiri. Berarti yang kurang dari V. Yang kurang dari V. Estimasinya kurang dari V. Yakni apa? B dibagi 2T. 2 pangkat T itu kurang dari V. Dan V juga kurang dari B plus 1 per 2 T. Ya, atau ya V minus B per 2T ini kurang dari 1 per 2 pangkat T. Nah, ini kuantitas ini kita sebut sebagai delta. Oke. Jadi delta sama dengan V min B per 2T. Dan delta memenuhi pertidaksamaan ini. Oke. Nah, terus CL-nya itu bisa kita tulis dengan ada delta di sini itu bisa kita tulis seperti ini. 2 pangkat T sigma K sama dengan 0 2 pangkat T min 1 eksponensial 2 pi K per 2T B min L. Di sini dikalikan eksponensial 2 pi K delta. Nah, terus kemarin kita ngitung batas bawah ya. Batas bawah peluang keberhasilan memperoleh B, memperoleh hasil pengukuran B. Nah, di sini PB itu ada nilainya ya, karena ini kan amplitudo. Kita masukkan ya peluang dari amplitudo itu kan modulus kuadratnya, berarti CB kuadrat. L-nya kita masukkan B, sehingga suku pertama ini di sini ini 0 atau eksponennya 1, sehingga kita ketemu ini. Di sini 1 per 2 pangkat T sigma K sama dengan 0, 2 pangkat T min 1 eksponen 2 pi K delta. Ini kita kuadratkan. Terus kemarin kita bahas ya bahwa bagian sigma ini merupakan deret geometri. Oke, deret geometri. Nah, hasilnya 1 per 2 pangkat 2 pangkat T, 2 T ya. Di sini deret geometrinya. Ya, seperti ini. Terus kita buktikan kemarin ya bahwa dengan analisis geometri ada beberapa pembilangnya kita bahas ya, penyebutnya kita bahas. Di sini ketemu bahwa
PB itu lebih besar dibandingkan 4 per Pi kuadrat. Ini dengan cara mencari batas bawah dari pembilang, ya, batas bawah dari pembilang dan batas atas dari penyebut. Nah, sehingga PB itu peluang untuk mendapatkan hasil B itu lebih besar sama dengan ini. Ya, 4 per Pi kuadrat adalah peluang terkecil atau batas bawah peluang. Oke. Nah, nilai ini dapat ditingkatkan menjadi 1 min epsilon untuk sembarang epsilon, ya. Tentu saja epsilonnya itu harus lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1. Oke. Ya, dengan cara mengkondisikan jumlah T, mengkondisikan dan jumlah ancila, ya, T. T-nya kita kondisikan. Nah, di sini berarti analisis jumlah ancila sekarang. Ancila T. Kemudian ya, kita kan tidak 100% bisa mengukur B gitu. Tidak 100% bisa menghasilkan hasil pengukurannya itu B. Nah, misalkan pasca pengukuran kita memperoleh hasil M itu. Misalkan M adalah hasil pengukuran yang didapat, dan ini adalah toleransi. Ini merupakan toleransi yang dikehendaki. Artinya apa? Eh, Nilai B yang kita harapkan kita peroleh dikurangi dengan M kurangi B itu nilai mutlaknya itu lebih besar dibandingkan C. Ya. Terus kita perlu menganalisis peluangnya untuk kasus di mana L itu terkait dengan C ini, ya kan? Nah, terus CL-nya di sini berarti kita perlu bahas lagi, ya nggak? Tapi untuk kasus khusus ya, yang mana L-nya itu kita kondisikan. Nah, misalkan CL merupakan amplitudo dari state, dari keadaan ini. Kalau CL biasa itu kan state amplitudo dari state ini L. Kalau di sini kita masukkan B plus L, tapi dia dibagi dengan modulus 2 pangkat T, supaya menghindari aspek periodisitas dari eksponen imajiner. Nah, yakni CL tilde itu sama dengan ini ya, CL tilde
Berarti L-nya saya ganti gitu. L-nya saya ganti dengan L plus B. Ini berarti 2 pangkat T sigma, tadi rumusnya sigmanya K dari 0 sampai 2 pangkat T min 1 eksponen 2 pi K per 2 T 2 pangkat T. Lalu di sini 2 pangkat T V ya. Tadi kan L minus L. Nah, sekarang minus B plus L. Gitu. Terus kita masukkan karena tadi 2 pangkat V itu sama dengan, ini kita kaitkan dengan apa? Delta ya. Ya, 2 pangkat V itu adalah delta plus B. 2 pangkat delta plus B ya dari sini. Ini kan, sorry, V berarti sama dengan 2 pangkat, sorry, ya V dulu sama dengan delta per, plus B per 2T. Ini sama saja dengan 2 pangkat TV itu sama dengan 2 pangkat T delta plus B. Sini kita ganti. Apa? 2 pangkat T delta plus B. Maka ya, CL tilde itu sama dengan 1/2 pangkat T. Sigma K sama dengan 0, 2 pangkat T min 1. Eksponensial 2 pi K per 2 pangkat T. Nah, di sini kita masukkan, berarti B-nya hilang ya, saling menghapus. Berarti tinggal 2 pangkat T delta min L. Ya, seperti itu. Atau ini deret geometri juga, sama seperti kemarin. Langsung saya tuliskan hasilnya ya. 1/2 pangkat T. Ya, hasilnya pembilangnya itu 1 min 2 pi 2 pangkat T delta min L. Oke. Terus penyebutnya 1 min 2 pi per 2 pangkat T 2 T delta min L. Oke. Ya, karena itu C L gitu, modulus itu sama dengan 1/2 T. Ini positif ya. Terus modulus dari pembilangnya dibagi dengan modulus dari penyebut. Nah, lalu kita gunakan ketidaksamaan segitiga di sini itu. Ini kita gunakan ketidaksamaan segitiga. Ini hasilnya 1/2 T. Nah, pembilangnya menjadi 2 saja gitu. 1 min 2 pi per 2 T 2 T delta min L. Kenapa kok 2? Ya, ini sama dengan ya dari ketidaksamaan segitiga. Segitiga. Bagaimana ketidaksamaan segitiga itu? 1 min 2 pi 2 T delta min L. Ini kan sama saja dengan 1 plus minus ya. Seperti ini sama dengan
kurang dari atau sama dengan modulus dari 1 plus modulus dari minus 2 PI 2 T delta min L. Ya. Modulus 1 itu 1, modulus ini itu 1 juga. Ya. Oke, sehingga kita peroleh CL-nya seperti ini. Kemudian untuk penyebut ya, untuk penyebut, untuk mencari batas atas penyebut nggak digunakan. Ya, ini ada lema yang perlu kita buktikan. Apa itu? Lema. Lemanya, misal X itu bilangan real ya, dan X itu berada di antara min P, P ya. Maka, ya ini ada sama dengan. Maka berlaku seperti ini. 1 min eksponensial IX lebih besar dibandingkan 2 nilai mutlak dari X dibagi Pi. Oke, ini akan kita pakai untuk mencari batas atas dari penyebut. Ya, bukti jelas bahwa 1 min IX modulus itu sama dengan, ini dari identitas Euler ya. Identitas Euler 1 minus E pangkat IX itu cos X plus I sin X. Ya. Ini sama dengan nilai mutlak dari, ini yang bagian real saya kelompokkan 1 min cos X, kemudian minus I sin X. Nah, modulusnya adalah akar dari, ini bilangan kompleks ya, di buas ada 1 min cos X kuadrat plus minus sin X kuadrat. Dan kita kuadratkan, hasilnya akar dari 1 min 2 cos X plus cos kuadrat X plus sin kuadrat X. Cos kuadrat X plus sin kuadrat X itu 1. Sehingga kita peroleh akar dari 2 min 2 cos X. Ini sama dengan 2-nya saya keluarkan, berarti 1 min cos X per 2. Lalu kita gunakan identitas trigonometri sin setengah X ya. Sin. Ya, ini 2 akar sin 2 X per 2. Ini sama dengan 2 nilai mutlak dari sin
X per 2. Oke. Nah, terus ketika kita bahas fungsi. Kita bandingkan fungsi sin X per 2 dengan ini. Dengan apa? Ya, bandingkan sin X per 2 dengan X per pi. Ketika X-nya itu dari 0 sampai pi ya. Ini grafiknya menghubungkan titik yang sama. Jadi seperti ini grafiknya. Ini X, terus ya ini pi, di sini 1. X per pi itu ketika X-nya 1, ketika X-nya pi itu 1, berarti di sini. Berarti dia linear. Oke, ini adalah X per pi. Nah, sinus sin 0, 0, sin pi per 2, 91 ya. Grafiknya melengkung begini. Kurang lebih. Jadi ketika ini berlaku apa? Sinus itu pasti lebih besar dibandingkan ya sin X per 2 itu lebih besar, ya lebih besar ya. Atau sama dengan X per pi. Ini pasti lebih besar nilainya karena lebih panjang. Nah, kemudian sekarang karena sin X per 2 dan X per pi itu fungsi genap, fungsi ganjil atau gasal, maka ketika kita substitusi X-nya itu menjadi minus X, kita dapatkan berarti batasnya 0, min X, pi. Ini sama saja dengan X min pi 0 ya batasnya. Kemudian karena dia fungsi gasal, ini sin X per 2, ini minus ya di sini. Ini min X, pi. Ini sama saja dengan karena fungsi gasal ya, maka sinnya itu fungsi gasal. Ya di sini saya hanya butuh sin fungsi gasal ya. Merupakan fungsi gasal, maka minus sin X per 2. Di sini lebih besar dibandingkan min X, pi. Nah, min-nya kita coret, tapi lebih besarnya berubah. Berarti di sini sin X per 2 minus ya X. Ya, seperti ini. Nah, dari kondisi ini dan ini ya, kesimpulannya adalah teorema. Jadi, ketika kita kombinasikan berarti X-nya itu lebih besar dibandingkan min pi, tapi lebih kecil atau sama dengan pi ya. Kombinasi keduanya ini. Oke. Nah, terus
berlaku kedua-duanya, berlaku ini dan berlaku di atasnya. Maka ada nilai mutlak di situ. Oke, berlaku. Nilai mutlak dari sin X per 2 itu lebih besar dibandingkan uh, nilai mutlak dari X per pi. Nah, karena pi-nya positif. Gitu ya. Nah, sehingga 1 min E pangkat IX ini kan sama dengan 2 pangkat 2 kali sin X per ini ya, per 2. Ini lebih besar atau sama dengan 2 dikalikan X per pi. Ya, terbukti proposisinya. Atau lemanya ya, saya nyebut lema tadi. Lemanya terbukti. Oke? Ya. Terus lema ini akan kita pakai seperti yang saya katakan tadi untuk menganalisis penyebut ini. Untuk menganalisis penyebut. Oke. Nah, terus sekarang untuk kita pengen menganalisis ini CL modulus. Di sini L-nya itu kan tadi dari 0 sampai 2 ini ya. Nah, ketika menghitung CL ini kan uh, state dari atau apa ya, koefisien atau amplitudo dari L. Maka L-nya itu adalah dari 0 sampai 2T min 1. Tapi ketika menghitung CL tilde, ya karena CL tilde apa amplitudo dari tadi apa L plus B mod 2 pangkat T. Maka L ini mau positif mau negatif memenuhi, ya nggak? Memenuhi sifat seperti ini. Karena ada modulusnya. Maka di sini L-nya bisa kita pakai dari ada L negatif, ada L positif. Sehingga L-nya itu 2T min 1. Kemudian di sini minus 2T min 1. Oke. Nah, terus karena apa delta tadi itu begini, definisi delta ya di atas. Nah, dari sini ini delta ya. Maka apa? Maka kita kombinasikan dengan ini. Ini berarti kan L per 2 pangkat T. Itu di sini berarti 1 minus 1 per 2 pangkat T. Terus di sini berarti minus 1 minus per 2 pangkat T. Oke. Lalu dari sini bisa kita tulis
Ini berarti 1, ya kurang lebih ya, L per 2 pangkat T. Enggak, ya, sampai sini aja. Maka kita kombinasikan keduanya, ya. Kita kombinasikan ini dengan hasil delta ini. Maka kita peroleh 2pi delta min L per 2 pangkat T. Ini kurang dari pi, tapi lebih besar dibandingkan min pi. Sehingga memenuhi lema. Untuk ya, lemanya ada syarat ini ya. Nah, untuk X-nya itu sama dengan untuk X sama dengan 2pi delta L per 2T. Sehingga dari lema itu 1 minus 2pi ya X-nya hmm, ya 2pi. Nah, di sini ada per 2 pangkat T-nya. Kemudian di sini ada 2 delta, 2T delta min L. Ini sama saja dengan ini, X-nya. Oke, modulus. Nah, dia kurang lebih besar dibandingkan apa? Ya, di sini ada 2 per pi, 2X per pi ya. Ada 2 per pi dikalikan X. X-nya adalah 2 pi per 2 pangkat T, 2 pangkat T delta per min L. Nah, ini sama dengan, kalau kita hitung, ya 4 per 2 pangkat T, 2T min delta L. Oke. Nah, karena itu CL-nya, CL tilde, modulusnya, itu kurang dari, ya di sini 2 ya, ada 2, kemudian 2T, 2 per modulus 2 pangkat T, dikalikan ini, dikalikan yang barusan kita hitung 4 per 2 pangkat T, 2T delta min L. Ya, hasilnya apa? CL-nya kurang dari 1 per 2 pangkat L minus ya 2T delta. Oke, ya. Ini CL-nya. Nah, sekarang untuk memperoleh peluang P untuk mendapatkan peluang untuk mendapatkan ya, hasil pengukuran M, ya nilai CL kuadrat harus dijumlahkan ya. Ya, dijumlahkan, dijumlahkan untuk seluruh L ya. Di sini toleransinya itu si gitu.
lebih besar ya. Ya. Oke, atau eh, ini plus satu. Kemudian jelas ya, eh, jelas dari nilai mutlak itu ini ekuivalen dengan eh, L-nya lebih besar dibandingkan ini, dan ini ketika positif, ketika L-nya positif. Terus kalau L-nya negatif berarti eh, L-nya kurang dari minus si. Ini ketika negatif. Sehingga kita kombinasikan dengan ini syarat ini. Kita kombinasikan dengan syarat ini. Maka ya P-nya, ya, P itu peluang nih. Ini peluang kondisional. Peluang ketika M min B, nilai mutlaknya itu lebih besar dibandingkan C. Ini akan, ya ada sigma gitu. Pertama, L yang negatif. Ya, yang L yang negatif itu paling kecil. L yang negatif kan kurang dari ini, dari minus C plus satu. Paling kecilnya adalah ketika L negatif ya ada di sini. Oke, minus 2 pangkat T, 2 pangkat T, min 1. Oke. Terus satunya lagi, nah di sini ada CL kuadrat plus satunya lagi ketika L-nya positif. Ini L sama dengan paling kecil kalau positif itu adalah C plus satu. Paling besarnya adalah 2 pangkat T min 1. Dari sini. L. Mana? Ini ya. Sehingga kita jumlahkan CL-nya. Ini sama dengan P itu sama dengan kita tulis saja CL-nya, CL kuadrat ini min 2 T min 1. CL itu tadi apa? Ya ini kita kuadratkan berarti 1/4 L min 2 T delta kuadrat ya, plus L. Ya ini nggak sama dengan karena CL-nya kurang dari, maka di sini kurang dari. Oh, ini C plus 1, 2 pangkat T min 1, 4 L min 2 pangkat T delta kuadrat. Oke, ya. Terus sekarang karena kita masukkan nilai delta. Delta itu apa? Karena delta itu memenuhi 2 pangkat T delta itu kurang dari 1 ya. Maka ya, ketika L negatif berlaku apa?
1 per L min 2 pangkat T delta kuadrat. L-nya negatif. Berarti seakan-akan dijumlahkan. Ini apa? Dua kuantitas yang ada di bawah ini. Makanya dia kurang dari 1 per L kuadrat. Ini untuk L-nya negatif. Kemudian untuk positif, ketika L positif, elemen 2 pangkat T delta, ini positif, pasti lebih kurang ya dibandingkan L-1 kuadrat. Jadi ketika L-nya negatif, kita deltanya kita gunakan yang paling kecil, yakni 0 ya, di sini. Ketika L-nya negatif, kita gunakan deltanya yang paling kecil. 2 pangkat T deltanya paling kecil, 0. Ketika L-nya positif, 2 pangkat deltanya kita pakai yang paling besar, ya, ini 1. Ya, jelas ini. Oke. Nah, karena itu P-nya, ya, P-nya kurang dari sigma L sama dengan min 2 pangkat min 2 pangkat T minus min 1 ya. Ini L yang negatif berarti 1 per 4 L kuadrat plus yang L positif itu dari si plus 1 2 T min 1 1 per 4 L min 1 kuadrat. Oke. Nah, ini itu kan fungsi genap ya. Kita ganti apa? L-nya dengan minus L di suku pertama ini. L-nya dengan minus L itu tidak berubah kuantitas ini karena L kuadrat. Tapi sumasinya jadi berubah. Kita balik. Ini menjadi L sama dengan si plus 1. Ini menjadi 2 T min 1. 1 L kuadrat plus ya, seperti ini. Kemudian ini akan kurang dari ya. Akan kurang dari ketika sumasinya itu saya mulai dari C saja, bukan C plus 1. Karena kan sukunya nambah berarti. Terus ini akan kurang dari ketika elemen 1 saya ganti dengan L. Maka di sini L, C. Nah, suku atas ini itu saya tambah. Ini kan mestinya elemen 2 di sini. Karena kan ini kita substitusikan L, kita ganti ke elemen 1. Kembali. Elemen 1 kita ganti dengan L. Berarti batas bawahnya ini, tapi batas atasnya di sini menjadi T-2. Tapi ya begitu aja dulu. Tapi ketika saya tambahi suku lagi, tambahi 1, berarti kan kurang dari lagi. Ya. Maka di sini kita bisa ganti dengan elemen 1. Sehingga kedua persamaan ini identik. Dalam artian, ini akan sama dengan setengah sigma L C 2 T min 1, 1 per L kuadrat. Kemudian kita dekati dengan integral.
Ini kurang dari atau sama dengan setengah integral ya. Tapi integralnya itu batas bawahnya itu bukan si, tapi si min 1. Kemudian di sini 2 pangkat T min 1. Ini seper L kuadrat dl. Ya, hasilnya berapa? Ya, Anda tahu integral. Ini 1/2 si min 1 minus 1/2 pangkat T min 1. Nah, ini kurang dari suku keduanya saya abaikan. Ya, jadi apa? P. P itu kurang dari atau sama dengan 2 si min 1. Oke, nah sekarang eh, jika kita ingin mengestimasi V dengan B sama dengan V tilde ya. Saya sebut V tilde biar sama. Tadi B ya. Ya, dengan ini B/2 ya. Pangkat 2 pangkat T. Ya. Dengan akurasi hingga 2 pangkat N, hingga N ya. Dengan akurasi hingga N bit. Ya, yakni si min si tilde itu kurang dari 2 pangkat N. Ya, akurasi hingga N bit itu ya atau si itu akurat apa si tilde itu akurat hingga N ya. Berarti di sini ada si itu sama dengan dari ini si 1 si 2 hingga si N. Ini akurat sama. Tapi si setelahnya itu enggak. Berarti si N min plus 1, si N plus 2 dan seterusnya. Ini bisa jadi si-nya itu tak hingga ya, representasi bitnya. Jadi dia akurat hingga apa? Ya. Oke, maka di sini ini kan si tilde. Maka si tilde, si kurangi si tilde. Ini ini berarti kan 0,0 ya. Berapa? 0 lagi. Terus di sini si N plus 1 dan seterusnya. Si N plus 2 dan seterusnya. Kuantitas ini itu kan kurang dari 1/2 N pangkat 2 pangkat N. Gitu. Ya, ya maksudnya gitu. Nah, jika ini yang kita inginkan, dalam artian kita ingin mengestimasi V dengan V tilde, ya, dengan akurasi hingga N bit, maka uh, harus dipilih ya, maka harus dipilih, harus dipilih apa? Nah, si itu sama dengan 2 pangkat T min N min 1. Ya, dengan T, T di sini itu ya, T itu adalah banyaknya ancila, itu dikaitkan dengan N yang kita inginkan dan peluangnya, itu P plus N. Oke, maka
Ya, didapat bahwa probabilitas kesalahan atau error ya, kesalahan atau errornya E adalah 1 per tadi ini dari sini, tapi ini C-nya kita ganti dengan pilihan kita. Berarti 2 T min P. T min N itu P. 2 pangkat P min 2. Oke, ini adalah epsilon. Nah, dari sini kita peroleh 2P min 2 itu sama dengan 1/2 epsilon. Atau 2 pangkat P sama dengan 2 plus 1/2 epsilon. P itu sama dengan 2 log 2 plus 1/2 epsilon. Sehingga banyaknya banyak Angela. Nah, di sini ditambah ya dengan peluang keberhasilan. Keberhasilan lebih dari 1 min epsilon. Nah, jumlah ancila yang kita butuhkan adalah T. Itu sama dengan N plus P. P-nya adalah 2 log 2 plus 1. Oke, ini adalah jumlah ancila yang kita butuhkan ketika kita pengen mengestimasi V dengan akurasi hingga N bit, N di sini. Dan peluang keberhasilan minimum adalah, atau peluang keberhasilan lebih dari 1 min epsilon. Nah, kesimpulan ini KPA ya. Jadi sirkuitnya saya tulis secara singkat ya. Ini ada T ancila, kemudian ada Hadamard sebanyak T. Hadamard ini kita pakai untuk mengkontrol U. Tapi U-nya itu dikontrol, tapi dia dengan grading itu ya, U pangkat sesuatu gitu. Maka di sini ada J. Kemudian di sini U-nya tentu saja bekerja pada V. V-nya itu adalah vektor eigennya. Kemudian di sini kita kenakan GFT inverse. Kemudian kita ukur ya. Di sini V hasilnya. Nah, hasil pengukuran di sini itu adalah di sini sebelum kita ukur yang atas, yang bawah hasilnya V ya, yang atas hasilnya aproksimasi dari V, ya kan? Dia kan aproksimasi atau B/2 T tadi ya. B/2 pangkat T itu kan hasil dari setelah kita kenakan inverse Fourier transform. Maka lebih mudah begini, berarti 0 V, ini kena FT, ini kena PA, ini hasilnya adalah nolnya menjadi V tilde, ya V. Dengan V tilde merupakan estimasi dari V ya, yang akurat ya, atau valid akurat hingga
N ya. N-nya di sini, N itu sama dengan T minus 2 log 2 plus 1 per 2 epsilon. Bit. Dengan peluang keberhasilan pengukuran C lebih dari 1 min epsilon. Dan peluang keberhasilan itu ya tentu saja lebih besar dibandingkan batas bawah keberhasilan yang tadi. Lebih besar dibandingkan 4 per B kuadrat. Ya, dengan kompleksitasnya. Kompleksitas di sini ini kan sebetulnya sama dengan apa ya? QFT ya. Di sini ada U kita kerjakan sebanyak T kali. Tapi di sini ada QFT, inverse QFT, ya QFT juga. Maka O-nya itu kurang lebih T kuadrat, ini dari inverse QFT. Inverse QFT, kemudian tahap pertama di sini, di tahap pertama itu ada T kuadrat, ada T langkah. Maka ini Big O-nya adalah T kuadrat. Ini adalah kompleksitas dari GPA. Gitu ya? Ya. Baik. Ada pertanyaan? Ini sudah di-record. Baik, selanjutnya kita belajar tentang aplikasinya. Dan ini tentang quantum computing. Ini quantum counting algorithm. Ini ditemukan oleh Gilles Brazard, Peter Hoyer, ada 3 ya, dan Alain Trep. Ini tahun papernya itu tahun 1998. Ya, bareng dengan reformasi kita. Oke, problem quantum computing itu ditinjau himpunan finite ya. A dengan jumlah anggota N. Oke. Nah, N ini bisa kita sajikan dalam N bit misalnya. Kemudian A-nya bisa kita tulis sebagai bit anggotanya itu sebagai bit. Kita encodikan. Kemudian dan subhimpunan B. Ya, bagaimana menentukan jumlah anggota dari B. Tentu saja anggota A yang masuk ke subhimpunan B itu punya syarat tertentu ya. Misal di antara mahasiswa fisika UNES yang merupakan orang Tegal, seluruh mahasiswa UNES itu A, B-nya itu adalah mahasiswa UNES ya, merupakan orang Tegal. Nah, solusi klasik, ini kita pakai Oracle klasik, fungsi ya berarti. Ya, digunakan Oracle klasik berupa fungsi karakteristik. Fungsi karakteristik. Apa fungsi karakteristiknya? Ya, F
Ini dari 01 seluruh anggota A menuju 0 dan 1. Ya, dengan F-nya itu Fx ya. Ini nilainya 1 ketika X-nya itu ada di B. Nilainya 0 ketika X-nya tidak ada di B. Ini mirip dengan masalah Grover. Mirip dengan masalah Grover. Pencarian Grover. Ya, solusi kuantumnya kita harus ingat ini sirkuit Grover. Ingat sirkuit Grover. Satu tahap ya. Jadi iterasinya satu iterasi. Satu iterasi untuk pencarian. Ya misalnya ini kan dicari jumlah anggota ya, jumlah anggota B. Berarti dicari M itu jumlah anggota B misalnya. Ini adalah kardinalitas atau jumlah anggota himpunan yang memenuhi seperti ini. Ya dari sini. Untuk pencarian M data. Nah kemarin sirkuitnya itu apa? Secara ini ya ringkas itu 0. Ini ada N. Kita kenakan ke Hadamard. N buah. Kemudian ada sirkuit Grover. Di sini ada UF. Di sini ada Hadamard lagi. Ada VF0. Ada Hadamard lagi. Kemudian kita ukur. Dan hasilnya adalah bit klasik. Nah, semua ini disebut sebagai GF, operator Grover. Terus di sini superposisi ini itu disebut S. 0 kena ke Hadamard kan superposisi uniform. Ya. Untuk N bit kubit ya. Nah, di sini dengan Hadamard N dimensi ya, kena ke O. Ini sama dengan 1 per akar N. K sama dengan 0, N-1, K. Oke. Nah, kemudian ini kita tuliskan sebagai akar dari M per N. Ini ya. Karena ini M-nya tidak diketahui. Ini kan tujuan kita untuk mencari M-nya, mencari jumlah. Ini bisa kita pandang sebagai seperti ini. Di sini itu W tegak lurus. Di sini W, elemen yang dicari. Kemudian di sini ada S. Nah, di sini theta per 2. Atau di sini sin theta per 2 ya. W plus cos theta per 2. Dari gambar yang ini di kanan. Ya. Terus GF itu adalah GF menjadi seperti ini. S kena GF menjadi seperti ini. Ini di rotasi sepanjang theta. Ini GFS. Oke. Nah, GFS itu sudutnya ditambah. Berarti sin 3 per 2 ya. 3 per 2 theta.
Ini. Nah, sehingga sebetulnya GF itu adalah rotasi. Ya. GF ini sama dengan rotasi. Rotasi 2 dimensi ya untuk theta. Tapi di ruang yang dibentang oleh 2 dimensinya itu ruangannya dibentang oleh omega W tegak lurus dan W. Ya, GF adalah rotasi di ruang vektor ya, vektor 2 dimensi. Ini dibentang oleh W dan W tegak lurus. Dari ruang 2 dimensinya itu sumbu X-nya itu W tegak lurus, sumbu Y-nya W. Maksudnya gitu. Nah, rotasi itu apa? Matriksnya adalah cos theta min sin theta. Sin theta, cos theta. Oke. Nah, di sini proposisi. Kita nantinya akan ini ya, menggunakan apa? Menerapkan KPA tapi operatornya itu adalah GF. Intinya begitu. Sehingga kita harus tahu nilai eigennya berapa, nilai vektor eigennya berapa. Proposisi operator GF mempunyai nilai eigen E pangkat I theta dan E pangkat minus I theta yang masing-masing mempunyai vektor eigen saya sebut A itu vektor eigennya dan B vektor eigennya adalah seperti ini. Bukti buktinya apa? Ya jelas ya. Nilai eigen itu bisa dicari dengan persamaan karakteristik karakteristik itu matriksnya kan ini kita ketahui. Ini kayak di bawah itu. Misal nilai eigen lambda biasanya. Tapi determinan dari cos theta. Di sini bahasanya gini. Misal adalah nilai eigen dari BF. Maka berlaku seperti ini, cos min lambda min sin theta cos theta min lambda ini sama dengan 0. Determinan dari matriks ini sama dengan 0. Ini namanya persamaan karakteristik. Dibuat saya ada. Nah, determinan itu apa? Berarti cos theta min lambda kuadrat plus sin kuadrat theta sama dengan 0. Ini sama saja dengan cos kuadrat theta minus 2 cos theta lambda plus lambda kuadrat plus sin kuadrat theta sama dengan 0. Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta 1. Maka hasilnya adalah lambda kuadrat minus 2 cos theta lambda
plus 1 sama dengan 0. Terus kita gunakan persamaan ABC, lambda 1, 2, itu sama dengan minus B, B-nya adalah minus ya, berarti plus 2 cos theta, plus minus akar B kuadrat, berarti 4 cos kuadrat theta, min 4 dikalikan A dikalikan C. 4, A-nya 1, C-nya 1. Dibagi 2A. Dibagi 2. Atau 2 atau cos theta plus minus 4-nya saya bagi ya, berarti akar dari cos kuadrat theta min 1. Cos kuadrat min 1 itu, cos kuadrat theta min 1 itu minus sin kuadrat. Plus minus akar minus sin kuadrat theta. Ini cos theta plus minus I sin theta. Nah, dari rumus Euler, ini sama dengan eksponen plus minus I theta. Ya. Jadi nilai eigennya plus eksponen plus I theta atau eksponen minus I theta. Dan ya, 2. Ini hal pertama sudah kita buktikan. Ya, yang kedua, jelas bahwa berlaku seperti ini. Uh, di sini kan dinyatakan bahwa ya tinggal kita buktikan ya, jelas bahwa GF dikalikan A itu sama dengan ya, GF itu tadi cos theta min sin theta, sin theta cos theta dikalikan A. A-nya itu I 1. Ini hasilnya adalah I cos theta min sin theta, terus I sin theta plus cos theta. Ini sama dengan uh, I dalam kurung cos theta plus I sin theta. Terus di sini cos theta plus I sin theta. Oke, di sini berarti kan cos theta plus I sin theta dikalikan kolom I 1. Nah, ini kan sama dengan dari Euler. Oke, berlaku seperti ini. Ya, jadi A merupakan vektor eigen dari GF untuk nilai eigen E pangkat I theta. Nah, dapat dibuktikan, ini PR ya, GF B ini sama dengan minus epsilon minus I theta B. Jadi B juga merupakan nilai eigen. B merupakan vektor eigen dari GF untuk nilai eigen E minus I theta. Oke, oke, terbukti.
Nah, lalu ingat GF tadi merupakan rotasi, tapi rotasi itu di dua dimensi ya. Rotasi dua dimensi, tapi sumbunya itu diwakili oleh omega tegak lurus dan omega. Maka A itu bisa kita tuliskan seperti ini. A itu kan sama dengan I1 ya. Ini bisa kita tulis I10 plus 101. Nah, ini basisnya adalah ini kan X biasanya. Ini itu kan X. Ini Y. Nah, X-nya itu adalah W tegak lurus. Maka ini kita ganti dengan W tegak lurus. Berarti I W tegak lurus plus W. Ya, B itu minus I1. Ini sama dengan cara yang sama ya. Minus I W tegak lurus plus W. Kenapa kok begini ya tadi? Karena ruangnya itu dibentang oleh W tegak lurus dan W. Nah, dari sini GF ini kan kena ke S. Ya nggak? GF ini kena ke S. Maka S-nya itu harus kita tulis sebagai, dan S itu bukan vektor eigen dari GF. Nah, S-nya kita tulis sebagai ini. Kombinasi linear antara A dan B. Nah, dari sini kita peroleh ya. B tegak lurus kita bisa tulis sebagai, ini kita kurangkan A min B. Itu kita ketemu W tegak lurus itu sama dengan 1/2I A min B. Terus V saja itu dengan kita jumlahkan ya, kedua persamaan A dan B itu setengah A plus B. Oke. Nah, karena S itu ada di sini, ya. S itu kan begini. Di sini W tegak lurus, di sini W. Nah, di sini ada theta dan seterusnya, tapi nggak perlu kita tuliskan theta dulu. Kenapa? Karena dengan kita menulis di sini ada theta per 2 dan seterusnya, atau bahkan dalam bentuk seperti ini, kita tulis dalam bentuk seperti ini artinya kita sudah tahu M-nya itu berapa. Padahal kan kita pengen mencari M. Maka S-nya secara apa ya? Secara mudah kita tulis saja sebagai X W tegak lurus plus Y W. Di mana X dan Y itu kita nggak ketahui. Kita nggak perlu tahu X dan Y. Bukan sama dengan yang tadi, yang kondisi awal di Grover. Kalau begitu ya kita sudah tahu apa M-nya berapa. Itu ya. Nah, lalu gimana itu? Nah, sekarang S kena ke, berarti ini sama dengan W tegak lurus ya. W tegak lurus itu berapa? Ya, berarti X
per 2i. Terus di sini A min B plus Y per 2 A plus B. Ini kan dalam A dan B. Maka di sini X per 2IA minus X per 2IB plus Y per 2A plus Y per 2B. Kita kelompokkan A dan B-nya. Berarti X ya X min IY A. Oke. Plus ini setengah ya. Setengah X plus IY B. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu ini kita misalkan saja dengan A tilde plus B tilde. Dengan, ya sekarang, kalau kita GF itu S, ya, bukan dengan ya, tapi sehingga GF kita kenakan ke S, ini kan sama dengan GF kena A plus GF kena B. Nah, karena A itu sebanding dengan A tilde itu sama dengan A tilde itu sebanding dengan A, dan GF itu adalah nilai apa A itu adalah vektor eigen dari GF dengan nilai eigen E pangkat, maka di sini hasilnya E pangkat I theta A plus minus I theta B. Jadi nilai eigennya seperti ini. Oke, ya. Jadi pecah gitu ya, pecah seperti itu. Terus kita pengen mencari theta, oke? Kita pengen mencari theta. Ingin dicari theta karena theta itu sama dengan theta itu mengandung info tentang ini M dan N, tentang M tentu saja. Karena theta itu 2 arcsin dari M per N, akar M per N. Ya, atau M itu sama dengan N. N-nya kan diketahui, banyaknya data diketahui. Kemudian sin kuadrat theta per 2. Jadi dengan memperoleh theta, kita dengan mengetahui theta, kita dapat mengetahui M. Jadi jumlah anggota M, jumlah solusi M itu bisa kita ketahui. Nah, kita terapkan KPA, ya nggak? Ya, sirkuitnya sebentar, tapi coba kita kalau di sirkuit KPA itu kan ada phase kickback ya. Coba phase kickback bakalan seperti apa? Jadi kalau di sini itu ada S,
Itu kena ke GF ya, kena ke GF. Tapi ini nggak S lagi. Terus ini kita kontrol, kita tambahi ancilla, kemudian kita kenakan hadamard, kita beri ancilla di sini. Nah, hasilnya akan seperti apa? Maka di sini ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ya, tahap 1, jelas ya ini transfer produk antara O dan S, 0 dan S. Tahap 2-nya ya S-nya itu A tilde ya, A tilde plus B tilde. Dari sini. Kemudian tahap 2, ancilanya kita superposisi hadamard menjadi plus ya, plus itu ini. Ya, hasilnya sama saja dengan uh, setengah 0A plus B plus 1 A plus B. Oke. Lalu tahap 3, kontrol hadamard ya. Kena ke S, berarti ketika 1 aktifnya. Berarti seperakar 2, 0. Ini enggak kena apa-apa, nggak ada efek karena dia 0, nggak aktif. Di sini 1. Nah, di sini ada GF. Kena ke A plus B. Oke, sama dengan berarti eksponensial I theta A plus eksponensial minus I theta B. Ya, ini sama dengan 1/2. Terus yang 0 dengan 0 saya kelompokkan. Yang 1 dengan 1 saya kelompokkan. Eh, ya yang sorry, yang A dengan A saya kelompokkan, yang 0 dengan 0 saya kelompokkan. Berarti di sini 0 plus yang A ya, berarti I theta 1 tensor A ditambah dengan 0 plus minus I theta 1 tensor B. Ya, ini adalah uh, phase kickback ya, yang kita peroleh. Oke.
Nah, secara umum untuk ini kan nanti dipakai di phase estimation, makanya saya bahas. Ini GF pangkat apa? Pangkat K itu. Nah, di sini hasilnya kan yang mirip dengan ini, cuma di sini ada I dikalikan K theta. Kalau nggak percaya, dia buktikan sendiri. Ditambah dengan seperti ini. Oke, jadi kita tahu apa? Ini nggak langsung apa ya? Nggak langsung ketemu S gitu, karena S-nya ternyata S di sini itu bukan vektor eigen dari GF, bukan vektor eigen dari GF. Sehingga di sini mirip dengan ada apa? Dua quantum phase estimation gitu. Satunya dengan nilai eigen A dan satunya dengan nilai eigen B. Kok nilai eigen dengan vektor eigen A tilde dan vektor eigen B tilde. Nah, sehingga di sini eh, sirkuitnya ya. Ini terakhir sirkuit untuk kuantum ini ya. Nah, tadi. Quantum counting sirkuitnya. Ya, sirkuitnya seperti ini. Jadi di register pertama ada ya ancilanya ada T itu. Sama seperti yang tadi. Ini ada T, kemudian di sini ada 0. Kita kenakan ada mark berarti di sini S. Oke. Terus kita C G0 itu ini GF C-nya kontrol maksudnya. Oke. Sehingga hasilnya adalah nantinya itu state ya, hasil akhirnya itu state. State apa? Ya kalau theta di sini berarti kalau yang tadi kan 2 pi ya 2 pi. Ya kita definisikan misal V itu sama dengan theta per 2 pi. Sehingga nilai eigennya I 2 pi V dan 2 pi theta V minus. Maka kita peroleh hasil akhirnya itu 2 pangkat T, state akhirnya ya, 2 pangkat T V tilde ditambah dengan minus 2 pangkat T V tilde. Nah, ini bisa kita hasilkan dari GPA. Dari GPA. Atau ini sama saja dengan 2 pangkat T V tilde uh, plus 2 pi minus 2 pangkat T V tilde. Ini kenapa ada 2 pi? Karena kita gunakan periodisitas supaya hasilnya positif. Kalau begini kan nampak kayak fase global itu. Kita perlu seperti itu. Jadi uh, algoritma quantum counting algoritma quantum counting itu apa?
kuantum yang saya sebut C gitu ya. Berarti awalnya adalah 0 dan S, hasilnya adalah 0 dan hasilnya adalah 2T V plus 2P min 2T. Jadi kita peroleh seperti itu. Ini quantum of it. Sudah, berarti quantum counting itu mengaplikasikan quantum phase estimation untuk mencari V, mencari pendekatan dari estimasi V dari theta. Dari V sama dengan 2 theta. Nah, tetanya didapatkan untuk menghitung M itu. Dapat dihitung, diperoleh ya. M itu sama dengan apa tadi, N dikalikan sin kuadrat theta per 2. Ya, N-nya diketahui, jadi M-nya bakal dapat dicari. Oke, ya itu salah satu aplikasi dari quantum phase estimation. Nah, quantum counting ini akan sangat penting untuk menghitung, misal kita ada kasus, kita ingin mengetahui banyaknya solusi dari persamaan tertentu, banyaknya solusi dari masalah tertentu, itu kita pakai quantum counting secara quantum. Nanti kita akan gunakan ini untuk ini ya, pada algoritma LGZ ya, Lloyd, Kernelor, dan Zanardi. Algoritma untuk menghitung atau mengaproksimasi dalam hal ini bilangan Betti di topological data analysis. Oke. Quantum counting itu akan kita gunakan. Nah, berikutnya, di pertemuan berikutnya, kita akan membahas aplikasi dari KPA yang lain, yang paling terkenal ya, yakni algoritma Shor. Jadi algoritma untuk untuk memfaktorkan bilangan yang besar. Kita akan gunakan ini, KPA. Tapi untuk mempelajari Shor, kita harus tahu sedikit tentang teori bilangan nih, khususnya tentang aritmatika modular. Ya kan? Pada pertemuan berikutnya akan kita pelajari. Jadi algoritma Shor itu akan ada ini, tahapan klasik dan tahapan kuantum. Tahapan kuantumnya itu kita akan gunakan ini, KPA. Nama di tahapan kuantumnya itu disebut sebagai order finding algorithm. Jadi algoritma pencarian order dari operator uniter tertentu. Nah, itu akan kita pakai untuk menghitung ya, atau untuk memfaktorkan bilangan. Shor ini pada sejarahnya sangat terkenal ya, karena dia bisa memecahkan kode RSA. Enkripsi RSA itu bisa kita pecahkan menggunakan Shor. Jadi mengcrack password itu. Baik, itu saja untuk hari ini. Ini materinya lumayan susah ya. Kemarin dan hari ini panjang juga. KPA itu ternyata panjang kalau kita mau detail. Ya, sampai analisis errornya, batas bawah keberhasilannya, dan seterusnya. Analisis jumlah ancila. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.